She ain't into no drama. She ain't into no falling in love. Bullets get you wet like a window. Stop bullets to the face. She gon' in for the trap. Bullets like a taste. She gon' in for the trap. Yo, I'm taking risks, getting my paper right. Karma might get them, they gotta pay the price. I'm feeling low. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Belva Renauria. Ini 11225000112 dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo guys, perkenalkan nama saya Ocha Putri Armia Cahyani dengan NIM 11225000113. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo semuanya, saya Dimas Audia Salsabila Najwa dengan NIM 11225000131. Saya dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Putri Amelia. NIM 11225000134 dari Prodi Administrasi Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Salinja dengan NIM 11225000138. Saya dari Administrasi Bisnis. Bel, besok kita menyerahkan laporan ke atasan. Bagian mana yang belum kamu kerjakan? Maaf Pak, belum selesai. Belum selesai? Bukannya tugasnya kemarin itu diberikan minggu yang lalu ya? Iya, tapi kan aku ngerjain sendirian. Aku juga butuh bantuan, karena kan aku juga ngerjain tugas yang lainnya juga. Kalau emang kesulitan, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Deadline-nya itu besok. Ya aku pikir bisa selesai. Lagi pula tugas aku sama tugas kamu kan lebih banyak kan tugas aku. Bukan soal banyak atau sedikitnya, yang penting itu kita saling komunikasi. Kalau kamu diam saja itu, tim itu semua kena dampak. Ya aku kan nggak sengaja, aku cuma nggak enak aja minta bantu ke kamu. Ada apa? Dari tadi saya lihat kalian debat terus. Maaf ya Bu, saya kesulitan ngerjain tugasnya, tapi saya lupa nggak kasih tahu tim. Makasih ya Belva udah jujur. Dalam dunia kerja, masalah seperti ini memang sering terjadi, tapi yang paling penting itu komunikasi. Jadi kalau kalian ada kendala, jangan dipendam, gak apa-apa, omongin aja. Baik Bu, maaf kalau tadi saya terlalu emosi. Aku juga minta maaf ya, mulai sekarang kalau aku ngalamin kesulitan, aku akan langsung bilang. Ya udah, sekarang kita fokus pada solusi aja. Nova, bantu Belva buat selesaiin apa yang belum selesai. Nanti kalian bisa ngerjain bareng, biar cepat selesai tepat waktunya. Ayo kita selesaikan bersama. Siap, makasih ya udah bantu. Nah, itu yang saya harapkan. Kerjasama dan komunikasi adalah kunci kesuksesan sebuah tim. Oke? Iya, nanti ada sekretari saya masih dokumen. Nanti kalian cek ya. Baik, Bu. Ini ada laporan dari Bu Audi, tolong dicek ya. Konflik kerja merupakan hal yang wajar terjadi dalam organisasi. Namun dengan kerjasama tim yang baik dan komunikasi yang baik dapat menyelesaikan konflik tersebut sehingga tercapai tujuan bersama. Halo guys, jadi kita lagi bersama kakak-kakak Untak nih. Boleh disapa dulu nggak sih kak? Nah, karena kita udah melihat cuplikan tadi bahwa tekanan kerja itu dapat menimbulkan stres dan konflik kerja. Nah, saya lagi bersama kakak Nova nih ya, mau tanya nih kak, stres kerja itu apa sih kak?
Jadi, stres kerja adalah kondisi ketegangan fisik dan psikologis yang muncul ketika tuntunan pekerjaan melebihi kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Wih, penjelasan yang sangat bermanfaat sekali ya Kak ya. Makasih atas penjelasannya. Cukup membantu nih guys bagi kita yang belum tahu apa sih stres kerja tersebut. Nah, kan kita membahas dua konflik nih, stres dan konflik ya. Tapi kan kita nggak tahu konflik itu apa. Kita lagi bersama Kakak Audi ya. Boleh disapa dulu nggak sih Kak? Halo. Nah, saya mau tanya nih Kak, apa sih yang dimaksud konflik? Tadi kan udah belajar stres, jadi kita mau lanjut ke belajar konflik. Apa sih konflik tersebut itu Kak? Konflik kerja sendiri ialah ketidaksesuaian atau pertentangan antara individu maupun kelompok akibat perbedaan tujuan, kepentingan, nilai maupun persepsi. Nah, tadi kan udah dikasih penjelasan mengenai konflik kerja sama Kakak Audi. Terima kasih ya Kak Audi atas penjelasannya, sangat memuaskan sekali ya teman-teman ya. Terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nah, udah ke stres dan konflik nih ya. Jadi kita ke bagian selanjutnya mengenai penyebab utama stres dan konflik. Kan kita bertanya-tanya nggak sih, apa sih yang menyebabkan stres dan konflik tersebut? Kita bersama Kakak Ocha. Hai Kak Ocha. Jadi bisa dijelaskan nggak sih Kak, apa sih penyebab utama dari stres dan konflik tersebut? Jadi stres kerja itu terjadi bisa jadi karena beban kerja terlalu berlebihan, terus tekanan dari atasan, terus ketidaksesuaian pekerjaan, dan juga ketidakamanan pekerjaan. Jadi gitu guys, yang udah disebutin sama Kak Ocha ya. Jadi banyak ternyata penyebab konflik dan stres kerja. Nah, untuk selanjutnya kita mau tanya nih ya ke Kak Belva nih. Apa sih stres dan konflik itu hubungan gak sih? Kan kita bertanya-tanya ya kan dari tadi antara konflik dan stres. Nah, kita mau tanya apa keduanya itu berhubungan atau enggak sih? Boleh dijelasin gak sih Kak? Apa berhubungan atau enggak nih? Tentu, stres kerja dapat menyebabkan seseorang menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung, dan sulit untuk bekerja sama dengan tim, yang akhirnya dapat memicu konflik. Sebaliknya, konflik kerja dapat menciptakan lingkungan kerja yang nggak nyaman, juga dapat meningkatkan kelelahan emosional. Nah guys, jadi kita sudah diskusikan ke 4 kakak ini. Jadi kita lanjut ke diskusi yang lebih mendalam nih ya, yang lebih seru pastinya. Jadi mau tanya nih, aku balik lagi ya ke Kak Nova sama ke Kak Audi. Yang pertama, kan pasti ada dampak ya dari segala sesuatu ya. Nah, yang pertama saya mau tanya dampak dari stres kerja ke Kakak Nova dulu nih. Dampak stres kerja itu antara lain yang pertama menurunnya konsentrasi, motivasi kerja, serta kelelahan fisik dan mental. Nah, oh jadi gitu ya Kak ya dampaknya. Jadi makasih ya Kak atas penjelasannya. Kita beralih lagi nih ke Kak Audi. Nah, apa sih Kak dampak dari konflik kerja itu? Sedangkan konflik kerja dapat menurunkan kepuasan kerja, mengganggu hubungan antar karyawan, dan juga bisa menurunkan semangat kerja. Makasih ya Kak Audi atas penjelasannya. Jadi kita langsung ke Kak Ocha mengenai bagaimana pengaruh terhadap fungsi MSDM tersebut nih. Jadi stres dan konflik itu bisa mempengaruhi proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan penilaian kinerja karyawan, serta relasi karyawan. Makasih ya Kak Ocha atas penjelasannya, sangat membantu kita semua ya guys ya yang menonton podcast hari ini. Jadi kita langsung ke step yang terakhir nih ke Kak Belva ini, intinya apa konflik itu selalu negatif? Kan kita tahu konflik itu negatif ya teman-teman ya. Apakah kita tanya langsung apakah itu beneran negatif atau enggak ya? Jadi boleh dijelasin nggak sih Kak? Menurut saya sih nggak semua ya, karena ada yang namanya konflik fungsional, yang dimana konflik ini kalau dikelola dengan baik bisa menumbuhkan ide-ide baru, juga meningkatkan kreativitas, mendorong inovasi, dan juga dapat mencari kelemahan apa aja sih yang ada di organisasi, sehingga kita semua bisa dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Nah, terima kasih ya Kak Belva atas penjelasannya. Kita
bertanya-tanya lagi nih ya. Kita langsung ke materi selanjutnya. Jadi itu tadi penjelasan dari kakak-kakak tadi nih. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang lebih inti ya sebelum ke kesimpulan nih. Apa sih peran MSDM itu dalam mengatasi konflik dan stres kerja? Nah, kita mau tanya dulu ke Kak Nova dulu ya. Terus lanjut ke kakak-kakak yang lain, mungkin ada pendapat yang lain ya. Jadi yang pertama itu menciptakan komunikasi yang efektif dan pembagian kerja yang jelas. Jadi gitu. Makasih. Lanjut dulu ya ke kakak yang lain, mungkin ada pendapat yang lain, Kak. MSDM ini juga menyediakan mekanisme penyelesaian konflik. Lanjut dulu mungkin ada pendapat yang lain. Kalau menurut pendapat saya ya, selain itu MSDM itu juga dapat memberikan pelatihan manajemen stres Dan juga bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan agar lingkungan kerja menjadi lebih efektif dan produktif. Jadi gitu guys penjelasan dari peran MSDM. Jadi ternyata MSDM ini berperan banget dalam mengatasi konflik dan stres kerja. Untuk udah selesai nggak sih itu materinya. Jadi kita langsung ke kesimpulan ya. Untuk kesimpulan sendiri, jadi guys kita tutup diskusi pada pagi hari ini dengan sebuah kesimpulan dari yang kita paparkan tadi, bahwa stres kerja dan konflik kerja saling mempengaruhi serta berdampak pada kinerja karyawan maupun organisasi. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan yang baik agar tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal ya guys ya. Jadi makasih kepada kakak-kakak Untek ini yang sudah berperan dalam podcast ini ya. Sebelum kita penutupan boleh saya dulu dan ucapkan terima kasih.